Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penulisan daripada video yang tadi siang saya posting ya. Cuman sebelum masuk ke teknikalnya, rekomendasi broker ada EBS untuk khusus yang modal di bawah, terutama ya di bawah 100 dolar standar. Saran saya adalah gunakan akun Sen untuk menekan risiko yang lebih minim, yang lebih kecil, tentunya dengan konsep money management yang baik dan benar ya. Hindari overload, overtrade, dan full layer ya. Tetap disiplin dan konsisten. Linknya ada di deskripsi, nanti silahkan dicek sendiri ya. Kemudian update sedikit dari segi fundamental. Dari PCE year on year nya itu perkiraan sudah diupdate. Data yang sebelumnya adalah 2,7%, diperkirakan ada sedikit peningkatan menjadi 2,8%. Tetapi kalau misalkan nanti keluarnya di atas daripada 2,8%, tentunya ini surprise untuk USD. Indeks dolar ada potensi lanjut ke naik ya. Tetapi kalau misalkan negatif di bawah 2,7 yang akan rilis nanti, hati-hati, indeks dolar akan kedorong lebih rendah lagi ya. Kemudian dari segi teknikal, time frame 1 yang diantisipasi, harga sudah sampai di support pertama weekly 106.4 ya. Ketika mencapai level area tersebut, harga ini kan ada reaksi. Kemudian trigger atau penentunya itu nanti berhubungan dengan fundamental yang akan rilis di jam setengah 9 malam ya. Kalau misalkan itu nanti positif, bisa aja indeks dolar kembali ke atas yang akan menjadi next targetnya. Sementara 107.09 kembali, kemungkinan nggak jauh-jauh di antara 107.33. Tetapi kalau misalkan data yang rilis nanti itu adalah negatif, berpotensi kemungkinan dia akan turun ke bawah, membuat konfirmasi dulu 106.11. Kalau misalkan itu terjadi koreksi, dan next targetnya itu berada di support ke 2 weekly 105.46 ya. Cuman untuk malam ini saya masih belum antisipasi karena ke sana terlebih dahulu. Yang akan saya fokusin itu sementara adalah reaksi ketika menyentuh di antara dua level area tersebut ya. Tetap antisipasi, waspadai, kemungkinan nanti malam itu volatility-nya diperkirakan lumayan besar ya. Kemudian dari segi gold, dari time frame 4 nya ya, harga ini sudah membuat konfirmasi berhasil tutup di atasnya pivot 2642 pembulatan. Kalau kita lihatin dari segi time frame kecilnya, M15 ini sebenarnya sih kelihatan setelah break atau membuat konfirmasi ya. Harga ini terkoreksi sedekat mungkin dengan zona tengah atau sebagai pivot, baru lanjut ke atas. Ada peluang untuk malam ini didukung kalau misalkan PCE itu nanti ya negatif, bisa aja 2660 ini yang akan menjadi target terdekatnya. Maksimum sementara adalah di kisaran level area 2675. Tetapi kalau misalkan itu nanti trigger dari fundamental itu ternyata mendadak positif, hati-hati, ini bisa muter balik. Arahnya adalah kemungkinan retest kembali di 2623 terlebih dahulu ya. Meskipun ada peluang menuju 2605 dan 2591, sementara ini skip dulu. Jadi fokusinya dikarenakan dari segi time frame H4 tadi sudah mampu membuat konfirmasi tutup di atasnya 2642, berarti yang akan menjadi next targetnya fokus di 2660 sampai dengan 2674 ya. Baru nanti kita cek reaksinya, akankah di sini membuat konfirmasi kembali penerusan harga untuk menuju 2691 sampai dengan 2697, atau membuat konfirmasi pembalikan arah untuk meneruskan perjalanan kembali ke bawah. Kalau misalkan itu terjadi, kembali ke 2623 terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk gold saat ini, dikarenakan time frame H4 nya sudah terkonfirmasi mampu tutup di atasnya 2642, ada potensi 60-65% kemungkinan akan lanjut dulu ke atas yang akan menjadi next targetnya 2660. Sementara batas pantaunya itu kurang lebih ya 2674 untuk malam ini. Kalau misalkan itu nanti positif, besok ada kemungkinan gold akan lanjut ke 2691 ya. Jadi fokusnya adalah sementara malam ini di antara 2660 sampai dengan 2675. Tetapi kalau misalkan data dari PCE nya itu nanti positif, apalagi surprise positif, tetap waspadai. Yang saya khawatirkan ini nanti kembali lagi ke bawah, next targetnya berarti ada 2623, kemungkinan sih masih belum, 2605 kemungkinan masih belum. Sementara fokusnya kalaupun ada penurunan ya di antara 2623 sampai dengan 2630 terlebih dahulu. Jadi ada potensi 60-65% dia akan lanjut ke atas terlebih dahulu. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD penurunannya kurang lebih pas di support pertama weekly 1.2525, dan harga ini kan bergerak ke atas. Di sini ada konfirmasi penerusan harga untuk ke atas ya, tetapi saat ini sudah selesai, sudah memenuhi syarat.
1.2572 ya kurang lebih, dan harga ini kan lanjut bergerak ke atas. Posisi harga sekarang itu berada di atasnya 2600 sebagai physical price level. Kalau misalkan malam ini bertahan dan ada penutupan body candle minimal dari segi time frame H4 mampu tutup di atasnya 1.2629, kemungkinan minggu ini ada peluang GBP USD akan terkoreksi sedikit lebih tinggi, yang akan menjadi target koreksi ke atasnya itu berada di 1.2676 sampai dengan 1.2714. Kemungkinan triggernya sama dari segi fundamental nanti ya. Kalau misalkan itu nanti negatif, arah adalah atas, tetapi kalau misalkan positif untuk USD, hati-hati 1.2525 akan dicapai kembali. Untuk saat ini sampai dengan open market kemarin ya, ini lebih kecenderungan sideways. Ini masih belum ada konfirmasi akankah sidewaysnya berakhir malam ini atau lanjut turun kembali ke bawah. Kemungkinan triggernya nanti malam di antara jam setengah 9 sampai dengan jam 10 malam waktu Indonesia Barat ya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini juga masih flat, tetapi harga ketika ada penurunan setelah terjadi konfirmasi 2 kali ketahan di zona tengah atau sebagai pivot, ada peluang untuk Euro USD ini kemungkinan ada sedikit kenaikan ya. Fokusnya untuk malam ini sampai dengan besok, kalaupun lanjut naik kemungkinan nggak jauh-jauh di 1.0608 ya, tetapi tetap waspada aja, mengingat di kiri di sini juga ada zona supply yang masih belum di break 1.0562. Antisipasi hati-hati di antara level area tersebut ya. Maksimum kalau misalkan ada kenaikan itu berada di 1.0608. Jadi ada peluang untuk Euro USD sebelum turun lebih dalam, kemungkinan dia akan menyelesaikan dulu level area resisten, baru ada potensi turun kembali ke bawah. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini sedikit berbeda. Harga penurunannya itu kan pas di history low minggu lalu 0.6447. Kemudian ada kenaikan belum terkonfirmasi kembali mampu tutup di atasnya zona tengah atau sebagai pivot ya. Jadi ini sedikit berbeda, tetapi ini bisa aja mendadak berubah arah terkait dengan data yang akan dirilis nanti malam. Kuncinya adalah berada di support 0.6463. kuncinya ada di sini. Kalau misalkan meskipun ada penurunan lebih lanjut, kalau level area support untuk malam ini bertahan, apalagi didukung dengan data dari USD misalkan itu nanti negatif, hati-hati, ini bisa mendadak langsung spike ke atas. Targetnya sampai dengan besok itu 0.6527 sampai dengan 0.6543 yang akan menjadi next targetnya ya. Tetapi terus terang untuk AUD USD ini saya khawatir kalau misalkan trigger nanti fundamental malam itu ya ternyata hasilnya adalah positif, ini bisa muter balik dan lanjut. Hati-hati, tetap waspadai, mengingat di sini ini sudah terkonfirmasi break di bawahnya 0.6447 ya. Jadi sedikit hati-hati untuk AUD USD. Ada peluang minggu ini 0.6415 ini ada peluang akan tercapai ya. Cuman ini mau diselesaikan untuk hari ini, besok atau nanti di hari Jumat, ini masih belum jelas. Tetap waspadai aja. Bisa aja untuk nanti malam dia langsung turun ke support kedua, atau dia naik dulu mengambil di antara batas konfirmasi atas pivotnya, maksimum ada level area resisten pertama weekly, baru dia kembali ke bawah. Jadi hati-hati. Untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu sambil menunggu data yang akan rilis nanti malam ya. Kalau misalkan itu nanti ternyata datanya adalah negatif, kemungkinan AUD USD ini kalaupun ada ancang-ancang cari set upsell ya, saya lebih memilih melihat konfirmasinya di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu ini, apakah ada konfirmasi pembalikan arah yang valid atau tidak. Kalau misalkan ada, kemungkinan referensi sell untuk saya pribadi itu ada di situ, tetapi dari segi targetnya kurang lebihnya itu maksimum berada di history low minggu yang lalu ya. Ruang gerak itu sekitar hampir 80-an pip. Tidak menutup kemungkinan referensi sell nanti itu juga bisa aja terjadi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya 0.6507 sampai dengan zona tengah atau sebagai pivot 0.6495 ya. Kalau misalkan ternyata ini nanti pelan-pelan merambat ke atas menjelang dari rilis dari fundamental nanti, kalau misalkan positif, bisa aja referensi sell itu bisa aja terjadi kalau misalkan data negatif dan harga ini terjadi konfirmasi pembalikan arah di antara pivot sampai dengan batas konfirmasi atasnya ya. Bisa aja terjadi di sini nanti. Cuma nanti saya akan liatin pola pembentukan lebih lanjut sambil menunggu data yang akan rilis. Kemudian untuk USD CAD,
Pergerakan untuk USD CAD sebenarnya sih planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy, tetapi perhatikan untuk kenaikannya ya. Planning pertama buy kemarin sudah TP. Kalau nggak salah TP-nya itu kemarin ya berada di atasnya konfirmasi pivot ya 1.4037 ini TP maksimumnya. Ternyata harga dibablasin sampai dengan level area resisten ke 2 weekly dan status saat ini tuh terkoreksi pelan-pelan ngerambat ke bawah. Sentuhan pertama di area zona tengah atau sebagai pivot dengan batas konfirmasi atas 1.4037 harga ini ada reaksi. Tidak menutup kemungkinan bisa aja nanti sedikit turun ke bawah. Sebagai kuncinya untuk USD CAD sampai dengan besok malam adalah di 1.40000 sebagai physical price levelnya. Kalau misalkan tidak kehilangan level area tersebut ataupun harga ini masih belum mampu bergerak di bawahnya level area tersebut ya 1.4000, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy kembali, tetapi dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 35 sampai dengan 40 pip, tergantung nanti ada di mana konfirmasi pembalikan arahnya ya yang akan terjadi. Pantau aja di 3 level area yang ada di sini. Tetap waspada aja. Kalau misalkan dari trigger fundamental itu nanti mendadak positif, ini bisa langsung tidak ada bergerak ke bawah dulu, atau ini langsung ke atas itu juga bisa terjadi ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, tetap antisipasi zona tengah atau sebagai pivot, dikarenakan kunci penurunannya untuk USD CAD itu ada di 1.4000 sebagai physical price level. Jadi saya lebih memilih wait and see dulu sampai dengan nanti malam, baru kalau misalkan ada peluang masuk ke market itu nanti ya yang akan menjadi target saya untuk TP nya itu kembali berada di resisten ke 2 weekly 1.4158 ya. Kalau misalkan saya ukur dari zona tengah atau sebagai pivotnya ruang gerak sekitar 140 pip. Kemudian USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini sesuai yang diantisipasi, posisinya itu sudah mencapai level area support pertama. Ketika menyentuh level area tersebut, di sini juga ada reaksi tetapi belum ada konfirmasi untuk harga ini bergerak kembali ke atas ya. Jadi hati-hati untuk PR-nya USD Swiss itu tinggal menunggu aja apakah ada konfirmasi pembalikan harga atau dia lanjut terus turun ke bawah, yang sebagai kunci penurunannya kalau misalkan sudah terkonfirmasi tutup di bawahnya 0.8800 baru ada peluang menuju support ke 2 weekly 0.8747. Tetapi kalau misalkan tetap bertahan, tinggal nyari aja di mana konfirmasi pembalikan arah nanti ya, entah itu bullish engulfing, hammer, doji, atau konfirmasi pembalikan arah yang lainnya. Pantau di antara 2 level area tersebut. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss ini saya lebih memilih yang pertama adalah wait and see sambil menunggu konfirmasi nanti. Yang kedua adalah kalau misalkan dia ada kesempatan sedikit turun ke bawah, sebagai kuncinya minimal H4. Kalau belum mampu tutup di bawah level area tersebut, tentunya lebih ideal kalau misalkan dapat harga re-entry buy itu berada di atasnya 0.8800 untuk menekan risiko ya. Untuk saat ini keputusan ada di masing-masing, tetapi saya lebih memilih 1 sampai dengan 2 jam ke depan, sampai dengan nanti kurang lebih ya jam setengah 9, jam 9 malam, wait and see dulu sambil menunggu data yang akan rilis, tetapi yang akan menjadi zona pantaunya sampai dengan besok, apalagi didukung kalau misalkan positif untuk USD dari segi fundamental ya, kemungkinan 0.8897 itu TP pertama, TP kedua itu 0.8930 barengan ada potensi tutup gap yang ada di atas ya. Ruang geraknya itu kalau misalkan saya ukur menuju resisten pertama ada ruang itu sekitar 100-an pip ya. Jadi keputusannya dari masing-masing. Cuman kalau mau masuk sekarang, pertanyaannya adalah berani atau enggak dengan resiko stop loss 35 pip. Kemudian untuk USD Yen ada sedikit update untuk USD Yen. Untuk Bank Sentral Jepang ya, itu kabar terbaru itu diperkirakan untuk bulan Desember ini nanti ada peluang menaikkan suku bunga. Makanya untuk yen sendiri itu lebih kedorong ke bawah ya. Kalau kita lihatin pun dari segi time frame 4 memang ada sebagai batasan pantau overnya untuk minggu ini itu jatuhnya di 151 sampai dengan 150.400an ya, kurang lebih sebagai batas pantau over untuk minggu ini. Kalau misalkan ini nanti ada kesempatan kedorong ke bawah pun triggernya juga sama dari segi fundamental yang akan rilis nanti malam. Kalau misalkan hasilnya adalah positif untuk USD, bisa aja dengan cepat untuk USD Yen ini kembali ke level area support kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 152.400an ya. Ini yang akan menjadi next targetnya kalau misalkan trigger dari fundamental yang akan rilis nanti malam positif. TP pertama
itu 152.400, TP kedua itu 153.27. Tetapi untuk saat ini saya lebih ke antisipasi apakah nanti harga ini ada kesempatan lagi untuk turun ke bawah. Kalau misalkan mampu bergerak di antara di bawahnya 151 tetapi masih tetap berada di atasnya 150.400, ya kemungkinan saya akan nyoba untuk cari ancang-ancang setup buy setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid tentunya. Tetapi saya menunggu di tengah-tengah ya, sementara saya gambar dulu di tengah-tengah. Bisa aja referensi buy yang di sini ini nanti akan tercancel, juga bisa terjadi kalau misalkan yang pertama adalah tidak terjadi konfirmasi pembalikan arah dari segi time frame H1 ataupun H4 ya, atau minimal dari segi time frame H4 nya kalau dia sudah mampu tutup di bawahnya 150.43, hati-hati referensi buy yang ada di sini kemungkinan akan tercancel. Sambil menunggu pembentukan pola lebih lanjut, sementara untuk planning buy-nya saya taruh di tengah-tengah di sini. Tetapi dari segi jarak stop loss kelihatannya kecil, tapi ini lumayan lebar 70 pip, dan untuk targetnya itu di kisaran 125 sampai dengan 150 pip yang berada di support kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya. Tetap antisipasi, tetap hati-hati, mengingat untuk USD Yen sendiri itu sudah hampir mencapai level area resisten support 3 ya, 151.10 pembulatan lah, atau sebagai psikopress levelnya itu 151. Untuk kedepannya untuk USD Yen ya, di bulan Desember ada peluang kemungkinan akan turun di bawah 150. Tetapi untuk minggu ini, mengingat minggu terakhir di bulan November ya, hati-hati, yang saya khawatirkan break atau tidak break di batasan atau over untuk minggu ini support 4. Terus terang saya masih ada gambaran koreksi dulu sebelum lanjut kembali ke bawah lebih dalam ya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.